Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Aljabar Linear Elementer. Materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah ruang vektor umum. Dengan tujuan pembelajarannya, mahasiswa mampu memahami ruang vektor real dan subruang vektor serta menunjukkan vektor-vektor yang bebas linear dari suatu ruang vektor. Vektor-vektor yang saling bergantung linear dan dapat mencari kombinasinya. Maka dari itu, silahkan disimak baik-baik video pembelajarannya. Ruang vektor adalah himpunan tidak kosong yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar dengan memenuhi 10 aksioma ruang vektor. Aksioma pertama menyatakan bahwa untuk setiap U dan V elemen vektor V, maka U ditambah V juga elemen dari vektor V. Aksioma tersebut memenuhi sifat tertutup pada operasi bilangan. Sifat tertutup pada operasi penjumlahan dan perkalian pada bilangan rasional dapat kita kaitkan dengan hukum alam yang berlaku, yaitu semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa perbuatan baik maupun buruk, maka akan kembali kepada dirinya sendiri sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini, sifat tertutup kita macam perbuatan seperti kebaikan dan kejahatan, serta bilangan rasional kita ibaratkan sebagai manusia. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 7. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم الآخرة ليسوءوا ولمرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana mereka memasukkan aksioma-aksioma tersebut. Penjelasan lebih lanjut mengenai aksioma ruang vektor beserta penjelasan materi lainnya dalam ruang vektor umum akan dilanjutkan pada video pembelajaran 2. Pembelajaran 1 sebelumnya, kita telah mengamati salah satu aksi. Misalkan, V adalah suatu himpunan tak kosong dari objek-objek sebarang, di mana dua operasinya didefinisikan, yaitu penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Misalnya, objek tersebut dinamakan sebagai U, V, dan W, yang berada pada himpunan V dengan semua skalar K dan L. Maka himpunan tidak kosong V dapat dikatakan sebagai ruang vektor jika memenuhi ke-10 aksioma berikut ini. Yang pertama, memenuhi sifat tertutup. Jika U dan V adalah anggota dari himpunan V, maka U tambah V juga elemen dari himpunan V. Yang kedua, memenuhi sifat komutatif pada operasi penjumlahan. Yang ketiga, memenuhi sifat asosiatif pada operasi penjumlahan. Yang keempat, terdapat unsur identitas yaitu vektor 0. Yang kelima, memiliki unsur invers yang bertanda negatif. Yang keenam, memenuhi sifat komutatif pada operasi perkalian. Yang ketujuh dan kedelapan, memenuhi sifat asosiatif pada operasi penjumlahan dan perkalian. Yang kesembilan, memenuhi sifat asosiatif pada operasi perkalian.
Dan terakhir, memiliki unsur identitas pada operasi perkalian berupa angka 1. Khairul. Sedangkan di baris kedua milik Bunda dan Dinda, esokan harinya ayah dan Dinda melipat sejadah miliknya sehingga sejadah yang tersisa membentuk matriks diagonal sekunder. Jika sajadah ayah, Bunda, Khairul, dan Dinda misalkan sebagai A, B, C, D, R, maka A apakah V himpunan semua matriks yang dapat dibentuk dari posisi 4 sejadah merupakan ruang vektor. B, jika V ruang vektor, apakah W himpunan semua matriks yang dapat dibentuk dari posisi sejadah ayah dan Dinda merupakan sejadah toh. Maka kita misalkan itu awalnya vektor P sama dengan A, B, C, dan D. Paham masuk? Mana? Ya lanjut nih. Balik lagunya apa rumahnya? Mana? Itu artinya tanda. Yang penting adalah tanda dan apa? Garis lurus. Apa itu maksudnya juga? Baru baca. Saya tuh A, B, C, D, baru ada garis lurus ke bawah. Iya. Setelah itu terus A, B, elemen drill. Nah, baru kan ambil itu tuh diambil dari sebaran U apa U B W. Kalau sebaran lupa. Tadi diambil dari sebaran U P U, P, W, E, P dan K, M elemen drill. Berarti itu tadi dalam bentuk berdasarkan definisi himpunan P. Pak maksudku? Aduh, cari jelas ini. Ambil itu didasarkan dengan definisi himpunan P, maka ditulis Q sama dengan A1, A2, A3 dan A4. Ada 4 dari sini ada. Nah, terus dalam kurung A1, A2, A3 dan A4 kurung. Selanjutnya P dalam kurung B1, B2, B3 dan B4. Selanjutnya itu W di mana itu? Di mana A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B2, B3, B4 adalah elemen drill. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya aksioma 1. Ada di buku tuh? Adakah? Tidak ada. Ada. Ada tuh aksioma 1. Maka itu ada rumusnya situ. Apa rumusnya situ? U tambah P toh? Nah, maka kasih masuk misalnya jumlah. Kasih masuk jumlahnya. Misalnya U tambah P A1, A2, A3, A4 ditambah D1, D2, D4 sama dengan hasilnya itu ditulis nih. Maka itu nih hasilnya. Maka ketika didapat nih hasilnya maka terpenuhi nih itu aksioma 1. Paham? Mengerti. Oke. Selanjutnya ada namanya aksioma 2 tuh. Ada kah? Ada di buku tuh? Tidak. Harus dibaca rumusnya aksioma 3, aksioma 4 sampai aksioma 10. Ya bisa dilihat di modul itu ada di rumusnya. Itu tambah P juga. Maka kasih masuk nih juga tuannya sesuai dengan petunjuk. Nah,
ketika didapat hasilnya maka itu hasilnya maka terpenuhi lagi RC2.